qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu halaman 6, 7 baris dari atas ke bawah. Keempat, quwwatun ghadbiyatun. Quwwatun ghadbiyatun, yakni kuat marah atau bermusuh-musuhan, berbunuh-bunuhan, berzolim-zoliman, semuanya berawal dari marah. Islam mengatur. Islam ini lengkap. Dalam belajar fikih pasti berhubungan dengan 4. Yang berhubungan dengan ibadah, supaya ibadah kita sah, supaya ibadah kita diterima Allah. Yang kedua, yang berhubungan dengan isi perut kita, supaya usaha kita halal, diatur di dalam Islam, karena sangat mempengaruhi kenikmatan dalam ibadah. Apabila yang kita makan ini bermasalah, ada hadis Rasul, man akalal harama asad jawarihu. Siapa yang memakan yang haram, maka maksiat seluruh anggota badannya. Matanya kada baik lagi memandang, telinganya kada bagus lagi mendengar, tangannya gak bagus lagi menyentuh, mulutnya gak bagus lagi berkata-kata, kakinya gak bagus lagi melangkah. Pokoknya melangkah yang ada baik terus, isinya maksiat terus. Kenapa? Karena makanannya yang haram. Ibaratnya mengisi mobil atau kendaraan pertalite campuran, solar bercampur. Salah dia cara berpikir, gebening lagi pemikirannya. Kenapa? Error. Sebab apa? Isinya baik. Ibarat yang makan semangka tuh sehari semalam sudah dibuka, sudah hari nyaman lagi, baik gue kita makan ini, waktu di saluran tetap kita telan, perut kita bermasalah. Mulut pernah saluran makan semangka, sakanya semangkanya ubah, tapi kan nyaman mengeluarkan. Kita lihat guru-guru di nama aku bulat juga. Anak kita ambil tisu jauh, anak kita ambil main, ada nyaman, takut kayak telan langsung sampai ke rumah jam 1:30, 8 kali bihiraan. Itu gara-gara itu nanti makan. Tuh, itu contoh kecil ya. Belum lagi nanti makan pada baik, hasil korupsi, hasil menipu. Tadi nikmat lagi dicabut. Tapi Allah kenikmatan itu. Kada bening lagi ibarat cahaya lampu, panggilnya kada bujur lagi, pemikirannya kada pas lagi. Kenapa? Isi yang dimakan itu mempengaruhi pemikiran. Imam Syafi'i luar biasa. Syakautu ila waqi su'a hifzi fa arshani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bil ilman nur wa nurullah la yudalil 'asi. Aku mengadu kepada guruku Waqi', ziarah ke gurunya Imam Syafi'i Waqi'. Imam Waqi' guruku, di ketika aku mengadu kepada guruku, syakautu ila waqi' su'a hifzi, aku mengadu kepada guruku jahatnya hafalanku. Lalu guruku menasihati aku, fa arsyani ila tarkil ma'asi, hai muridku Syafi'i, tinggalkan semua maksiat zahir dan batin. Fa akhbarani bi anna ilman nurun, dia menghabarkan kepadaku ilmu itu perumpamaan cahaya. Cahaya tuh baik gue akan bening kalau sampulnya bening, kalau kacanya tuh bening, cahaya tuh akan bening. Wa nurullah, ilmu yang Allah berikan, la yurda, tidak akan diberi gagal, lil ma'asi, bagi orang yang berbuat maksiat. Andai kata dia itu berilmu juga tapi tetap melakukan maksiat, ilmu itu jadi kemurkaan Allah, bukan menyebabkan keridhaan Allah. Banyak orang berilmu dimurkai Allah. 2,
diatur. Semuanya berawal dari rumah tangga, diatur dalam Islam. Karena kita punya, ada perlu kita biologis kita, namanya manusia punya nafsu, diatur dalam Islam. Jangan seperti binatang, jangan seperti LGBT, tumbuhan hantu semua itu. Makuludin kasarnya, Nabi Lot sudah kejadian, apalagi Nabi Lot sudah kejadian. Lesbi, homo, kaum Sadum dibalik oleh Allah. Bumi itu terkenal, bumi itu daerah kaum Sadum dalam ilmu tafsir. Buminya mati, tidak ada kehidupan. Sejarah pasti terulang. Indonesia tidak perlu ada LGBT, itu orang luar aja, itu orang barat bebas mereka. Yang keempat, yang berhubungan dengan kehidupan, yaitu masalah kuwatul ghadabiyatun, yakni kuat marah, yang jadi daripadanya marah tadi perbantahan dan berbunuh-bunuhan dan barang sebagainya. Di sini lengkap. Dalam hidup ada orang itu baik, pertengkaran, ada permusuhan, ada berbunuh-bunuhan. Pokoknya bab yang kita pelajari kezaliman. Bagaimana Islam cara menyikapinya? Nah, sebelum membahas lebih dalam permasalahan ini, kalau kita berada di negara Indonesia ini, alhamdulillah. Tapi Pak Eko, kita lihat berita-berita itu juga berpikir sampai korupsi kada ada jera-jeranya, narkoba tidak ada habis-habisnya. Apakah selamanya negara kita ini mau urus narkoba aja? Mana tapi membawa narkoba? Tegas, siapa yang membawa narkoba ke Indonesia, tembak mati, selesai. Tidak akan terjadi idiot para generasi penerus, para pemuda-pemudi Indonesia. Ulun ceramah di penjara narkoba, semuanya rata-rata muda-muda orangnya. Ngeri, anak-anak SMP, anak-anak SMA, anak-anak mahasiswi. Ya Allah, ya Rasulullah, ini generasi penerus bangsa idiot semua. Ulun yakin pian-pian yang hadir ini Islam, pian Islam berkualitas, fikih pian bagus, tauhid pian bagus, tasawuf pian bagus, pian Islam dari selamat sudah. Generasi penerus. Coba kita pikir untuk kebaikan ke depannya negara Indonesia. Apa jawaban ulun di kepolisian yang berurusan masalah penangkapan narkoba? Coba Bang diperkuat hukum di Indonesia untuk kebaikan Indonesia dan untuk kebaikan generasi penerus Indonesia. Bagaimana gue caranya? Tembak mati orang yang membawa narkoba ke Indonesia. Selesai. Pak Burudinlah keras juga, bukan keras. Dan ulama fasid muqaddaman ala jalbil masalih. Tasawwuful imam manutun birra'iyah, itu adalah rumus cara hukum. Kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan rakyat Indonesia. Kebijakan itu gembung-gembung narkoba papas habis. Kenapa? Penghancuran berapa orang nang idiot gara-gara satu ibarat benalu nang dipotong tuh benalunya atau pohonnya. Insya Allah aman Indonesia. Menangis Pak Ibu ulun melihat nang anu-anu di ujung sana itu waktu ulun ceramah di lembaga narkoba, nah mengisap darah. Itu apa namanya tuh? Sakau.
sayang dengan para pemuda-pemudi Indonesia. Ulun sayang apabila ulun ceramah di SMK, ulun ceramah di SMA, ulun ceramah di SMP, kalian generasi penerus. Jangan rusak gara-gara narkoba, sabu-sabu lempok, sopletes, baca buku, bertemu destroy cine. Dua Pak Ibu keluarga Emon ini sudah terlibat. Rumah tangga hancur, ekonomi hancur. Hancur secara negara, hancur secara agama. Negara tidak membolehkan peredaran obat ini di Indonesia. Agama pun mengharamkan. Tidak bertentangan dengan negara, tidak bertentangan dengan agama. Perkuat hukum, siapa yang mengedar, bunuh, selesai. Pasti berpikir orang masuk ke Indonesia ini ngeri. Anak selamat kalau hukum Islam. Tapi guru bilang itu ada berperi kemanusiaan. Hukum Islam itu bukan hukum yang memiliki maksud tidak berperi kemanusiaan. Dianya nggak paham tentang ajaran Islam. Pian pernah ke Jeddah? Jeddah negara Islam. Jeddah bukan negara Islam, tapi hukum Islam. Jeddah, di mana Jeddah? Jeddah tanah halal. Ulun melihat sendiri orang yang dipancung karena dia membunuh. Jeddah di bahasa yang Jumat yang bubar Pak Ibu. Ulun melihat 2 hari ulun kada kakaruan makan gara-gara melihat itu. Ayo ahdas bihadal yaum. Ini kenapa ini? Ketal dia membunuh. Di anak Pak Ibu di tiang gantungan. Pas waktu itu orang ada di Jeddah. Di tiang gantungan, no, al-ujungnya siap. Ibarat kita Indonesia di sini perlah. No, Jumat tuh ketutup, mata aja yang kelihatan, tunduk. No, langsung leher. Ucapkan la ilaha illallah, terus putus. Jangan kayak itu tuh detail gitu nang pembunuhan terjadi di Indonesia. Terjadi pembunuhan di Indonesia, yang membunuh dihukum karena dapat remisi. Gimana cara? Apalagi yang membunuh ini jaringannya kuat. Jalankan bisnisku. Apabila macam-macam buang langsung. Iya tuh banyak kalau tengkorak banyak. Di mana guru? Ya di mana-mana. Ada yang dibuang ke jurang, ada yang dibuang di jalan tol, katanya tuh. Ada yang dibuang di kali, ada yang dibunuh. Cuma pembunuhan itu, mutilasi. Terungkap siapa yang membunuh karena ini pembunuhan, apalagi berencana. Bunuh juga pasti tidak akan terjadi pembunuhan di Indonesia. Kenapa? Karena apabila membunuh, bunuh juga. Itu namanya innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang yang adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kita ulun fakir, para pejabat jadi ulun. Anak al-fakir guru ini tidak merubah negara Indonesia menjadi negara Islam, enggak. Tapi sistem pemerintahan kita hukumnya ikut sertakan hukum Islam. Karena hukum Islam ini mengefek jerat orang yang melakukan kezaliman. 2 aja di Indonesia nih pasti aman. Korupsi potong tangan, membunuh bunuh, selesai. Pasti aman negara Indonesia. Lihat Jeddah, lihat Singapura, lihat Malaysia. Coba nanti ke luar negeri kayak apa? Singapura tuh biar tua, taksi itu bedain per orang. Semua tiang listrik di Singapura CCTV ada terus. Kayak apa aja baik gue
HP ketinggalan Pak di bandara Singapura, HP ketinggalan sudah 2 jam, ketinggalan itu HP ada tetap. Mau kita hanya kebisi hilang. Singapura karena disorot, karena sistem negaranya, kekuatan hukumnya kuat melindungi para penduduknya. Apabila hukum itu berwibawa baik-baik, pasti penduduknya aman, terhindar dari kezaliman. Coba kita ambil Rasulullah, ini penting kita para Rasulullah. Ini sebelum ulun membahas masalah ini, ulun kada mengkritik pemerintah di sini, ulun memadahkan sistem. Rasulullah ketika menasihati Fatimah Zahra anaknya Rasulullah, ya Fatimah sholli, hai Fatimah sembahyang kamu, wa mali beramal kamu, wa sumi berpuasa kamu, wa haji berhaji kamu. Ana ayahmu Rasulullah, fa inni qulila wa inni la quli anki min Allah syai'a. Hai Fatimah Zahra, kau anakku, kau sembahyang hai Fatimah, kau puasa hai Fatimah, kau beramal Fatimah, kau berhaji hai Fatimah. Ayahmu Rasulullah tidak sanggup membela kamu di padang mahsyar. Adalah Nabi, tenang anak gue, hebat, adil. Kalau kayak itu hukum, kadang pandang bulu. Karena Rasulullah seperti itu tegasnya, walau syarikti ya Fatimah, apabila kamu mencuri wahai Fatimah, laqad taqtu yadaki, aku sendiri yang akan memotong tanganmu. Coba itu dimunculkan. Anak salah langsung dipotong dulu. Dia pelan-pelan. Malih dulu dimen. Apa malih? Berwibawa bohong. Dan anak salah, dia salah. Pakai orang lain. Umar bin Khattab, menantunya Rasulullah, mertuanya Rasulullah. Apabila 1000 orang itu dia menegakkan keadilan, kata Umar bin Khattab, aku salah satu di antara yang 1000 itu. Apabila 100 orang menegakkan keadilan, aku masuk di yang 100 itu. Apabila 50 orang menegakkan keadilan, aku satu di antara yang 50 itu. Apabila 10 orang menegakkan keadilan, yang di antara 10 itu aku. Apabila satu yang menegakkan keadilan, akulah orangnya, Umar bin Khattab. Tapi ujung-ujungnya dibunuh orang di mana ini? Tapi masuk surga. Abu Lu'lu'ah yang membunuh Umar bin Khattab waktu sembahyang jadi imam Umar bin Khattab, dibunuh dari belakang. Sekarang terjadi imam-imam sembahyang subuh ada yang dibunuh jadi berita di TV, sejarah terulang. Tapi jangan dilihat karena aneh-aneh, kasihan imam tersungkurnya. Umar bin Khattab. Nah, kemudian Pak Ibu, sistem itu harus kita memahami. Dua, ini mempengaruhi suatu negara itu dua Pak Ibu. Itu kata Rasulullah, al-umara wal ulama, pemerintah dan ulama ini sangat berpengaruh. Ulun ada punya kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, hukum pemerintahan. Ini kitab semuanya dari hadis Rasulullah. Hak Rasulullah itu pemimpin. Al-Ahkamus Sultaniyah, hukum di pemerintahan. Ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, atii'ullah, taatlah kalian kepada Allah, wa atii'ur rasul, taatlah kalian kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan taatlah kalian kepada pemimpin kamu. Taatlah kalian kepada pemimpin kalian. Coba lihat, jangan buruk sangka dengan orang Islam.
disuruh taat kepada pemimpin. Apabila ada desas-desus, ada orang Islam hendak mengkudeta pemerintah yang sah, itu oknum, bukan ajaran Islam. Hati-hatilah, oknum, bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu menyuruh taat kepada pemimpin. Tunggu dulu, belum habis lagi. Kita ambil contoh. Kalau cuma ambil perumpamaan, imam ini pemimpin sembahyang berjamaah. Semua orang bisa jadi makmum, tidak semua orang bisa jadi imam. Betul. Imam harus menguasai kasus-kasus permasalahan. Makmum yang di belakang imam ini DPR-nya mengontrol perjalanan cara si imam memimpin. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, dulu mau pemahaman di situ. Apabila imam salah, memenuhi siapa? DPR yang diam. Kalian perwakilan. Imam salah, DPR harus tegur. Kalau DPR akan berfungsi, kita boleh mufarakah, jangan mengikuti imam itu. Mufarakah berlepas dari mengikuti imam, bukan memukul imam. Ada yang memukul imam? Tidak memukul imam. Nah, itu penting. Apabila imam rukuk, makmum taat dia. Dalam sistem kita menjalankan agama Islam ini, kita disuruh taat kepada pemimpin. Imam rukuk, makmum rukuk. Imam i'tidal, makmum i'tidal. Imam sujud, makmum sujud. Kalau imam salah, makmum negur. Demi kesetiaanku dengan imam, biar aja imam salah. Imam buang angin, hei imam, kamu buang angin, mundur. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mundur. Imam salah, buang angin. Maju makmum. DPR. Siapa wakilnya? Maju. Nang di belakang imam. Sambung bacaan imam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hei, yang mengganti imam, bacaan Fatihah engkau baca dulu dari awal. Tadi menyambung bacaan imam. Sampean sebagai makmum belum membaca Fatihah dari awal. Baca bagaimana dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Baru ayat Bismillahirrahmanirrahim. Apa ayatnya? Yang sedang-sedang. Selesai. Baru rukuk, i'tidal, sujud, duduk angkat dulu, sujud dan seterusnya. Itu namanya adalah imam buang angin. Demi kesetiaanku dengan imam buang angin, aku buang angin juga lebih keras bagi buang anginnya. Mana bukannya? Nah, dia sistem namanya, sistem peraturan. Tidak boleh kita memukul imam. Apabila imam salah, ditegur tetap tidak taat. Kita sebagai makmum mufarakah. Hai imam, aku berlepas dari mengikutmu. Aku tetap sembahyang, tapi tetap berimam dengan kamu. Karena kalau aku mengikut kamu, sembahyangku tidak sah. Jelas? Nah, apa lagi? Itu sistem sebenarnya aturan. Nah, lalu para ulama, pemimpin
Yang dimaksud pemimpin itu ialah memimpin kita di RT Pak RT, di RW Pak RW, di lurah Pak lurah, di camat Pak camat, di di kabupaten Pak bupati, di kota Madia Pak wali kota, di provinsi Pak gubernur, di negara Pak presiden, di rumah tangga suami. Yang kedua, al ulama, yaitu pemimpin. Maksud di situ pemimpin yang di situ ada ulama. Ada kala pemerintah ini bagi istimewa ulama bisa harus bersatu. Pertanyaan jawab baik-baik. Setelah itu jawabnya pada para anu sudah tuntung kita nak catat nih baik-baik. Pemerintah mengatur ulama, ulama akan mengatur pemerintah. Ayo ya. Pemerintah akan mengatur ulama, ulama akan mengatur pemerintah. Ulama yang mengatur pemerintah. Pemerintah hanya 5 tahun. Ulama berapa tahun? Pemerintah dipilih, ulama. Siapa yang memilih ulama? Anak Nabi Nuh. Enggak bisa Nabi Nuh membuat taat anaknya. Anaknya tidak beriman. Dia keluar daripada panggilan ayahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh ngomong kepada anaknya, ya bunayya rekam ma'ana, anakku naik ke atas kapal. Enggak mau dia. Nabi Nuh tidak bisa memberikan taufik hidayah kepada anaknya, karena taufik hidayah itu adalah rahasia Allah. Nabi Nuh tidak bisa menjadikan anaknya beriman, apalagi menjadikan anaknya sebagai nabi dan rasul. Nabiullah Ibrahim, nabi dan rasul, punya anak Nabiullah Ismail. Nabiullah Ismail, nabi dan rasul. Contoh, ulama tidak bisa dipilih oleh siapapun. Ulama itu pilihan Allah. Kalau pemerintah pilihan ya. Terus ini kekuatan ulama. Apabila terjadi gesekan, kita harus memilih salah satunya. Karena ulama ini milik orang banyak. Kalau pemerintah milik siapa? Bukan milik partai, milik rakyat. Sampai dia milik partai, dia boleh. Jangan jadi petugas partai. Partai yang jadi presiden. Itu namanya perwakilan partai, bukan perwakilan rakyat. Udah belajar juga nih tentang pemerintahan. Terus minta maaf, ini perumpamaan. Abahnya ulama, ibunya ustazah, kaulah mencetak anak menjadi ulama. Kau ada? Ada kau? Paling mirip aja. Ada kau? Ulun kenal baik dengan Pak Gubernur. Misalnya kita ambil Pak Mandiri. Pak Mandiri beliau sebagai gubernur kawas ini mencalonkan anaknya untuk karena abahnya gubernur. Haji Sandi kawan, Sandi siapa? Kawan, wah kan bingung loh. Abahnya presiden anak gubernur. Pak Jokowi sebagai Pak Presiden menjadikan menantunya, menjadikan anaknya kawan. Itu dipilih, abahnya berpengaruh. Kalau ulama, kau ada kau, itu pilihan Allah. Kalau pejabat, abahnya pejabat, anaknya bisa jadi pejabat. Ini berpengaruh. Ini kadang nyindir fakta ini. Jangan bingung. Abahnya Kapolda misalnya, anaknya bisa jadi Kapol, bisa. Abahnya guru wali, anaknya bisa wala. Sulit.
ulama ini makhluk langka. Jangan dikisik-kisikkan antara ulama dengan pemerintah, karena apabila ini cocok dan akur berkah. Tapi kalau terjadi gesekan atau dikisik-kisikkan berbahaya. Nah, ini penting. Lalu, ini maaflah, kita harus menguasai dua langkah ini. Terus ada dari ayat itu, ta'atul umara wajibatun ala ra'iyah. Taat kepada pemimpin wajib. Taat kepada pemimpin wajib. Jangan sampai di situ ngomong. Terus apa? Madama alal haqqi, selama pemimpin itu benar memimpinnya. Fa idza zara 'anil kitabi was sunnah fala ta'ata. Apabila bertentangan dengan agama, dengan Quran, dengan hadis, fala ta'ata, tidak boleh taat kepada pemimpin itu. Wa inna ma tajibu ta'atuhu bima warafaqal haqqa. Yang wajib ditaati pemimpin itu apabila sesuai dengan kebenaran. Silakan. Lah kalau sesuai, imam salah membaca alhamdulillahirabbil alamin, ikuti dia. Nah ini hati-hati. Lalu ulama itu diancam oleh Rasulullah. Ulama itu diancam oleh Rasulullah kalau dia ingin pun dengan pemimpin. Malih juga. Apa ancamannya Rasulullah? Halaman 95. Supaya ini berpengaruh dengan hukum ini enak. Ulun takutan kedepannya memilih pemimpin yang baik untuk agama kita. Ada usaha baik untuk negara, karena negara ini gak ada terpakai di akhirat. Ulun takutan kayaknya Panji Gumilang jadi menteri agama. Karena yang kita pilih orang kacau. Beliau taat untuk agama pasti baik untuk negara. Tidak ada sejarah orang kuat agama menghancurkan negaranya, dan para pejuang orang-orang yang kuat memahami agama. Nah ini diancam oleh Rasulullah. Al-ulama umana rasul. Rasulullah bersabda, para ulama itu amanah para rasul ala ibadillahi ta'ala, dalam mengayomi hamba-hamba Allah. Nama kitabnya Fatihul Ulum. Karena ulama itu pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Al-ulama umana urusul ala ibadillah. Para ulama itu amanah dari para nabi dan rasul untuk mengayomi hamba-hamba Allah. Malam yukhalitu sholatin, selama ulama itu tidak disetar oleh para pemimpin. Gimana? Bantu ini. Pak Ida tahu dalika, apabila ulama itu disetar oleh pemimpin, faqad khana rasul, ulama itu khianat dengan nabi dan rasul. Fahdaruhum, tinggalkan ulama yang seperti itu. Wa aziluhum, jauhi orang itu. Nah ini namanya kalau kita paling dekat dengan pejabat, kita ingin dakwah. Kalau tidak, terserah lulu dua-dua. Tugas pian mengatur negara, tugas kami mengatur agama. Kami menjalankan agama untuk selamat di akhirat kami. Silahkan pian mengatur negara, tapi mencelakakan agama, kita di akhirat akan disidang oleh Allah. Tidak siapa-siapa lagi yang membela kita. Selesai. Paksa masing-masing. Mufaraqah, tapi jangan dipukuli. Tapi kenapa dia? Dia lagi. Karena imamnya kan alhamdulillahirabbil alamin. Masa dia pertahankan? Ada mau diganti-ganti juga 5 tahun tunggu, jangan diulang periode kedua lagi. Jelas ini. Nah, kalau kalian sudah paham tentang kepemimpinan, minggu depan kita akan bahas gimana hukum Islam berefek untuk negara Indonesia. Bukan catat tete, ulun hendak menjadikan Indonesia negara Islam. Kita sudah sepakat berdasarkan Pancasila. Islam sangat luas mengaturnya. Nah, cukup sampai di sini. Kitabnya lengkap. Wallahu a'lam. Jamnya sudah sadar. Al-Fatihah.